semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Tia. Kali ini saya akan sharing informasi masih berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, khususnya pada pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pada sesi ini, saya akan memberikan gambaran tentang proses dan tahapan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional secara umum, serta beberapa masalah yang terjadi pada saat penyederhanaan birokrasi. Tapi, tunggu dulu. Seperti biasa, sebelum kalian menyimak video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, hampir 1 tahun penyederhanaan birokrasi bergulir. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi terus mendorong agar proses penyederhanaan birokrasi pada seluruh instansi pemerintah dapat segera diselesaikan. Perampingan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi secara substansial tidak hanya terbatas pada struktur atau transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional saja, akan tetapi pada aspek kultur dan inovasi kerja. Dari data Badan Kepegawaian Negara per bulan Juni 2019, ada 4.286.918 pegawai yang tersebar di pemerintahan pusat dan daerah dengan jumlah struktural mencapai 460.067 pegawai. Kondisi inilah yang selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan kenapa harus segera dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan atau pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kalian masih ingat kan apa itu jabatan administrasi dan jabatan fungsional? Untuk kalian yang lupa, kalian bisa simak kembali video saya sebelumnya. Nah, sebetulnya seperti apa sih proses atau tata cara pelaksanaan penyetaraan jabatan pada pemerintah daerah? Tata cara pelaksanaan penyetaraan jabatan pada pemerintah daerah dimulai dari pemerintah kabupaten kota melakukan identifikasi dan pemetaan jabatan yang akan diusulkan untuk dialihkan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan validasi penyetaraan dan validasi terhadap jabatan khusus atau yang dipertahankan untuk tidak dialihkan ke jabatan fungsional yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota. Setelah dinyatakan valid, pemerintah provinsi kemudian menyampaikan hasil usulan pemerintah kabupaten kota kepada Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi. Hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri atas usulan penyetaraan jabatan pemerintah kabupaten kota selanjutnya disampaikan kepada Kemenpan-RB untuk mendapatkan persetujuan. Hasil persetujuan Kemenpan-RB itu kemudian disampaikan kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian pemerintah kabupaten kota agar menindaklanjuti dengan melantik pejabat fungsional. Dan proses yang terakhir adalah pejabat pembina kepegawaian menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Kemenpan-RB, BKN, dan instansi pembina jabatan fungsional. Kawan, dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, ternyata banyak loh permasalahan yang muncul. Apa saja permasalahan itu? Salah satunya adalah berkaitan dengan mindset. Kecenderungan pola pikir pegawai adalah berorientasi keberhasilan karir seseorang hanya bisa dilakukan melalui jabatan struktural. Mungkin kita termasuk salah satunya. Permasalahan selanjutnya adalah menunggu penataan organisasi. Banyak pegawai berpikir bahwa penyetaraan jabatan dilakukan setelah adanya penataan organisasi. Sementara penyetaraan perlu cepat untuk dilakukan. Kemudian, permasalahan yang muncul dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah jabatan fungsional yang masih terbatas. Saat ini, jumlah jabatan fungsional masih terbatas sehingga belum bisa mewadahi pengalihan jabatan fungsional yang sesuai di seluruh perangkat daerah. Permasalahan yang juga muncul pada penyederhanaan birokrasi adalah pandangan dan kekhawatiran bahwa pindah ke jabatan fungsional akan mendapat penurunan penghasilan. Apakah kalian berpikir demikian juga?
Masalah yang muncul juga pada proses penyederhanaan birokrasi adalah mekanisme kerja. Mekanisme kerja dalam pelaksanaan fungsi koordinasi belum tertata sehingga tidak ada kejelasan hierarki atau jabatan fungsional yang lebih tinggi jenjangnya dengan jabatan fungsional yang di bawahnya. Orientasi pengumpulan angka kredit juga menjadi salah satu masalah dalam penyederhanaan birokrasi. Kecenderungan pola pikir pejabat fungsional untuk mengumpulkan angka kredit tanpa memikirkan kontribusi pada kinerja organisasi. Dan masalah yang terakhir adalah adanya perbedaan regulasi pengaturan jabatan fungsional aparatur sipil negara dengan jabatan fungsional TNI dan Polri. Kawan, berkaitan dengan beberapa masalah tadi, maka perlu ada sebuah solusi, yakni pertama, kesetaraan karir, peningkatan kompetensi, manajemen talenta, penyusunan pola karir dan mendorong suksesi berdasarkan sistem merit dalam arti mutasi dan promosi didasarkan atas sistem merit. Percepatan delayering, mendorong instansi pemerintah untuk melakukan penataan organisasi secara paralel dengan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Solusi selanjutnya adalah percepatan pembentukan jabatan fungsional baru. Saat ini, pemerintah sedang melakukan upaya percepatan pembentukan JF baru. Tahun 2020 saja sudah dibentuk 25 jabatan fungsional baru. Solusi yang berikutnya, percepatan penyelesaian rancangan peraturan presiden tentang penyetaraan penghasilan jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya, menetapkan mekanisme kerja. Instansi pemerintah didorong untuk menyusun dan menetapkan mekanisme kerja, koordinator dan subkoordinator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Solusi berikutnya, penerapan manajemen kinerja. Pemerintah sedang menyusun pedoman manajemen kinerja untuk menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka memastikan setiap pegawainya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja unit kerja organisasi, bahkan kinerja pencapaian target pembangunan nasional. Dan solusi terakhir, melakukan upaya penyelesaian berkaitan dengan perbedaan regulasi antara jabatan fungsional pada TNI, Polri dengan jabatan fungsional pada ASN. Kawan, dari masalah dan solusi yang ada, selanjutnya pemerintah melakukan beberapa langkah, di antaranya melakukan percepatan penyelesaian rancangan peraturan presiden tentang penyetaraan penghasilan jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Langkah kedua, melakukan percepatan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada pemerintah daerah yang langsung dikoordinasikan Kemendagri. Langkah ketiga, percepatan penyelesaian permasalahan di instansi terkait dengan TNI Polri. Dan langkah keempat yang dilakukan pemerintah adalah melakukan percepatan pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional dan ditargetkan akan selesai pada tanggal 31 Desember 2020. Demikian proses pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya serta solusi yang harus dilakukan baik oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyelesaian penyederhanaan birokrasi di Indonesia. Kawan, informasi yang saya sampaikan ini disarikan dari bahan rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, teruslah menjadi manusia yang selalu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena rasa bahagia memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian bersedia menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa, tonton terus video saya berikutnya ya.